Bali dulu dikenal dengan pantai indah, sawah hijau, dan budaya yang memikat dunia. Tapi sekarang, Pulau Dewata mulai akrab dengan banjir, alih fungsi lahan, pembangunan tanpa henti, dan tata kota yang makin padat membuat saluran air tidak lagi mampu menampung hujan deras. Banjir yang dulu jarang terjadi, kini mulai jadi pemandangan biasa di beberapa wilayah Bali. Apakah ini harga yang harus dibayar demi pariwisata dan investasi? Atau tanda bahwa pembangunan kita melupakan keseimbangan alam yang jadi daya tarik Bali sejak dulu? Perjalanan ini dimulai lebih dari seabad yang lalu, pada awal 1900-an, ketika Hindia Belanda masih berkuasa. Para penulis, peneliti, dan seniman Eropa mulai menaruh perhatian pada Bali. Mereka terpesona oleh kehidupan masyarakat yang syarat tradisi, upacara, dan seni yang begitu berbeda dari dunia barat. Foto-foto dan tulisan mereka tersebar luas di Eropa, menciptakan citra Bali sebagai surga terakhir di bumi. Memasuki tahun 1920-an dan 1930-an, wisatawan dari Eropa mulai berdatangan. Saat itu, perjalanan ditempuh dengan kapal laut dan mendarat di Singaraja, pelabuhan utama di utara Bali. Pemerintah kolonial Belanda sendiri mendorong pariwisata budaya sebagai salah satu cara menarik devisa. Bahkan, film dokumenter berjudul Bali, The Last Paradise yang diproduksi di era itu, semakin menguatkan mitos Bali sebagai pulau eksotis yang nyaris tak tersentuh modernitas. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menyadari potensi pariwisata Bali sebagai pintu gerbang bangsa ke dunia. Pada tahun 1960-an, pembangunan infrastruktur mulai digalakan. Bandara Ngurah Rai resmi dibuka pada tahun 1969, memungkinkan turis asing terbang langsung ke Bali tanpa harus transit di Jawa. Lalu, pada awal 1970-an, Bank Dunia bersama pemerintah Indonesia menyusun Bali Tourism Master Plan. Rencana besar inilah yang kemudian mendorong lahirnya kawasan pariwisata modern, salah satunya di Nusa Dua. Sejak saat itu, Bali tidak lagi hanya dikenal sebagai pulau budaya, tetapi juga sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Tahun demi tahun, jumlah wisatawan mancanegara terus melonjak. Pada era 1980-an hingga 2000-an, Bali menjadi ikon gaya hidup tropis. Surfing, yoga, spa, hingga retret spiritual yang menarik perhatian turis barat. Majalah perjalanan film Hollywood hingga liputan internasional semakin memperkuat citra Bali sebagai The Island of Paradise. Namun, di balik popularitasnya, ada konsekuensi yang harus dibayar. Pertumbuhan pariwisata membawa keuntungan ekonomi besar, tetapi juga menimbulkan tantangan baru. Alih fungsi lahan, kemacetan, sampah, hingga banjir yang kini mulai mengancam keseimbangan alamnya. Penyebabnya ternyata tidak sederhana, dan sebagian besar adalah akibat ulah manusia sendiri. Pertama, alih fungsi lahan. Dulu, sawah dan ladang menjadi ruang resapan air alami, tapi kini, sebagian besar berubah menjadi hotel, villa, restoran, dan bangunan komersial. Semakin sedikit tanah terbuka, semakin sulit air hujan meresap ke dalam bumi. Kedua, pembangunan yang tidak terkendali. Demi mengejar pariwisata, banyak proyek besar dijalankan tanpa perencanaan tata kota yang matang. Saluran air ditutup, sungai dipersempit, bahkan jalur air alami dialihkan untuk kepentingan investasi. Akibatnya, ketika hujan deras datang, air tidak punya jalur keluar dan langsung meluap ke jalan-jalan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus membiarkan pembangunan yang tidak ramah lingkungan ini menggerus identitas Bali? Ataukah sudah saatnya kita menata kembali pariwisata dan pembangunan agar pulau ini tidak hanya indah bagi turis, tapi juga aman dan lestari bagi warganya sendiri? Kalau kamu peduli soal kasus ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru.